minyak atsiri. Ya, jadi minyak atsiri itu bukan senyawanya terdiri dari bermacam-macam. Kemudian dia membentuk kompleks, bukan kompleks sih sebenarnya, membuat suatu yang khas dari minyak atsiri itu apa, baunya ya, yang baunya yang sangat khas. Dan setiap minyak atsiri itu lain-lain kan baunya ya. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau dihitung-hitung ada sekitar 150-an jenis yang diperdagangkan di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memproduksi sekitar 40 ya. Kemudian di Indonesia pengolahannya belum seintensif, sehingga kalau dilihat dari perkembangannya sih masih bisa dikembangkan lebih baik lagi ya. Sehingga sebenarnya ini merupakan sumber ekspor karena industri-industri parfum, kemudian obat juga sangat memerlukan berbagai minyak atsiri ya. Kemudian di Indonesia ada beberapa yang mempunyai nilai jual tinggi, diantaranya dari kapulaga ya, yang warnanya putih atau agak coklat kemerahan ya. Ada dua sih kapulaga Java dan kapulaga India ya. Kemudian jahe, mungkin kalian tahu juga jahe itu macam-macam, ada yang disebut jahe emprit yang kecil-kecil atau jahe badag itu yang besar. Biasanya yang agak mahal dan mempunyai rasa yang lebih pedas dari jahe-jahe itu adalah yang jahe merah itu ya, jahe merah. Tidak terlalu besar, bukan yang jahe yang mungkin di dapur-dapur itu kan biasanya jahenya yang agak kuningan itu ya, kuning. Tapi yang kalau yang jahe merah itu memang warnanya merah. Kemudian yang mungkin perlu diketahui juga, mungkin kalian pernah mendengar apa yang minyak nilam ya. Minyak nilam, tumbuhan itulah, bukan Pogostemon kablin, dan Indonesia termasuk pemasok ini. Mungkin kalau kalian lihat berbagai bisa parfum atau lain-lainnya, atau misalnya minyak penghangat, mungkin kalau ada yang patchouli oil itu, patchouli oil artinya merupakan minyak nilam. Di Indonesia dikenalnya sebagai minyak nilam. Dan yang menguntungkan itu minyak nilam itu bukan dari bunga, biji atau buah, tetapi dari daunnya ya. Dan bukan merupakan tumbuhan kayu. Dia bukan herba, tapi termasuk perdu ya. Tingginya itu sekitar setengah meteran. Jadi kalau misalkan kalau ingin mengembangkan ini, sebenarnya dari umur hidupnya juga, siklus hidupnya juga tidak terlalu panjang, jadi sebenarnya mungkin sangat menguntungkan. Oke, ini udah dari ini. Nah, minyak nilam, patchouli oil itu sering digunakan untuk apa saja sih? Bahan campuran untuk membuat kosmetik, kemudian bahan farmasi, dan aromaterapi. Yang berfungsinya sebagai apa? Fixative agent ya, jadi yang untuk mengikat berbagai senyawa kimia. Kemudian di Indonesia itu banyak diproduksi di produsennya itu di Sulawesi dan Sumatera. Nah, terutama provinsi misalnya Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan lain-lainnya ya. Di Jawa itu ada juga, tapi tidak seekstensif di Sumatera dan Sulawesi. Nah, biasanya ya jadi produksi minyak nilam itu diproduksi ke negara-negara diekspor ke negara-negara industri. Nah, mungkin kalian pernah melihat ini minyak nilamnya ya, yang belum dijadikan parfum, sumber parfum, bukan parfumnya sendiri, tapi tidak ada dicampur lagi. Nah, ini adalah daunnya. Daunnya jadi termasuk perdu herba lah, perdu, karena ada bagian yang kulit kayunya ya. Kemudian ini kita kembali dulu, ini tadi contoh saja yang minyak atsiri yang banyak diproduksi di Indonesia ya, yang saya sebut tadi diantaranya adalah minyak nilam. Nah, kita kembali lagi ke definisi minyak atsiri. Minyak atsiri, nama lain dari minyak atsiri itu adalah essence atau essential oil atau minyak esteris.
Kadang-kadang juga disebut sebagai minyak terbang karena menguap ya, cepat menguap. Nah, jadi apa sih minyak atsiri? Jadi suatu senyawa berkonsentrasi tinggi yang diekstrak dari berbagai macam bagian tumbuhan karena tidak hanya daun. Kemudian yang beraroma, pasti ada ciri khas dari minyak atsiri adalah aromanya, baunya itu ya. Kemudian mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi ya. Nah, biasanya itu tidak larut dalam air, hanya larut di dalam pelarut organik. Nih, selain itu karakter yang lain dari minyak atsiri adalah nih ada resinnya ya. Mungkin saya udah bahas sedikit mungkin mengenai resin ya. Dan lilin yang tidak larut dalam air tapi dalam jumlah yang kecil, yang merupakan komponen yang tidak menguap, dia tetap ada misalnya non volatilnya. Nah, ini fraksi yang mudah menguap biasanya terdiri dari golongan terpenoid. Kita sudah bahas kemarin waktu metabolit sekunder, ada yang disebut terpenoid ya, yang mengandung atomnya bermacam-macam ya. Kalau lihat berbagai kelompok, tapi biasanya mengandung yang di sini adalah yang 10 atom karbon. Nah, ini sangat kimia banget. Fraksi yang memiliki titik didih lebih tinggi biasanya mengandung 15 atom karbon. Kayak gitu. Kemudian, nah udah saya tadi sebutkan bahwa merupakan metabolit sekunder ya. Tadi disebutkan juga merupakan kompleks ya. Jadi ada macam-macam sekali disebut di sini ratusan unsur kimia yang berbeda. Nah, ini yang menarik, rata-rata minyak atsiri berisi 80-400 unsur kimia yang sudah diketahui ya. Jadi banyak sekali campurannya. Nah, kemudian seperti kita ketahui, kita sudah bahas bahwa metabolit sekunder itu fungsi untuk tumbuhannya sendiri apa dan untuk manusia apa nih. Kalau untuk tumbuhan kan biasanya untuk protek terhadap lingkungan, untuk menarik serangga. Nah, di sini disebutkan bahwa minyak atsiri itu penyerbukan dan menarik beberapa serangga ya untuk melakukan polinasi. Tapi selain serangga juga ada berbagai hewan lainnya ya. Kemudian proteksi, mencegah kerusakan tanaman dan sebagai cadangan makanan. Kalau untuk manusia fungsinya itu tadi sudah kita sebutkan, sudah saya sebutkan bahwa ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai industri ya. Tadi disebutkan parfum, kosmetik, farmasi. Tapi selain itu ada juga untuk sebagai penambah rasa atau menambah aroma untuk makanan dan minuman ya. Nah, ini bagian-bagian dari tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri dalam jumlah yang tentu saja kalau disebut akar berarti pada akar itu yang paling banyak ya. Ada tumbuhan yang disebut akar wangi, mungkin vetiveria itu saya kira sudah banyak dilakukan penelitiannya di RH itu, atau malah biologi juga ada ya melakukan ekstrak akar wangi vetiveria zenoides. Kemudian ada yang dari batang cendana gaharu itu yang baunya harumnya, bukan baunya. Kalau bau itu konotasinya jelek ya, padahal sebenarnya enggak juga kan, harum intinya itu ya. Daun cendana ya, dari batang cendana, kemudian gaharu. Kalau dari kulit batang, bagian terluar dari batang itu bisa untuk kayu manis. Kemudian daun tadi nilam sudah disebutkan, kemudian cengkeh juga daunnya ya, jadi tidak hanya buahnya atau bunganya saja, tapi cengkeh juga bisa daunnya ya digunakan. Kemudian kemangi. Kemudian dari bunga itu biasanya yang harumnya khas sekali ya. Selain cengkeh adalah kenanga, kemudian melati. Kemudian dari buah juga ada ya, lemon, pala, dan sebenarnya ada yang lain-lainnya nih. Tapi yang paling banyak mungkin pala dan lemon. Kemudian biji-bijian juga ada. Yang paling banyak dikembangkan adalah adas. Adas itu biasanya untuk obat batuk ya, obat batuk atau minyak apa namanya itu, untuk aromaterapi. Nah,
ini pada tumbuhan berbagai organ tadi ya, yang besar-besar organ-organnya, tapi kalau di dalam sel-selnya banyak di mana ini udah lebih spesifik dari organ ya. Jadi seperti kita ketahui pada tumbuhan itu kan ada yang daunnya, misalkan ada berambut-rambut ya. Kemudian ada sel-sel yang menghasilkan kelenjar yang di dalam rongga-rongganya itu menghasilkan kelenjar yang berguna, ya misalnya pada karet ya, atau pada pinus, rongga-rongga dari rongga-rongga menghasilkan suatu senyawa, sehingga kalau ditore batang itu akan keluar namanya itu seperti cairan-cairan untuk pada pinus misalnya ya, ada itu yang disebut resin. Nah, kalau di kelompok-kelompok familia Labiatae itu ya, dihasilkannya dari lamput kelenjar. Kemudian ada sel parenkim. Mungkin kalian masih ingat apa itu sel parenkim? Ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak sel parenkim? Ada yang ingat nggak apa itu? Sel parenkim apa? Aldo masih ingat apa sel parenkim? Halo Aldo. Kayak jaringan. Ya betul, jaringan dari sel-sel hidup. Ya, tapi tidak yang sel-sel hidup itu tidak parenkim aja juga ya. Dan biasanya yang digunakan untuk kultur ya, kultur jaringan sel-sel parenkim yang sel-sel yang masih membelah ya, sel parenkim. Oke. Jadi dia belum berdiferensiasi kalau sel parenkim. Oke, kemudian pada piper itu contoh yang kita bahas mungkin sirih ya. Kemudian ada di dalam rongga sizogen dan lisigen, nanti kita akan bahas berikutnya ya. Jadi ada rongga-rongga pada kelompok pinus, sehingga yang saya sebut tadi kalau di pinus itu akan menghasilkan resin ya. Kalau di ini rutase itu jeruk lisigen. Jeruk itu kalau kalian ininya bukan pencet, remas itu ininya daunnya juga suka menghasilkan bau yang khas ya, karena di sana juga ada kelenjar-kelenjar. Kalau diangkat ke arah sinar matahari akan kelihatan titik-titik gitu deh, itu adalah titik-titik yang merupakan kelenjar. Nah, minyak atsiri dapat terbentuk secara langsung oleh protoplasma ya. Biasanya apa yang terjadi? Jadi penguraian lapisan resin atau dinding sel. Kemudian ada istilah yang disebut hidrolisis pemecahan ya. Lysis itu kan pemecahan ya, dan glikosida tertentu. Kemudian, secara fungsi minyak atsiri itu untuk apa saja ya? Tadi mengapa sampai bisa digunakan untuk aromaterapi, kemudian parfum. Kenapa sih dia punya apa? Ada berbagai khasiat apa saja sih yang ada di dalam minyak atsiri ini secara umum ya, secara umum untuk minyak atsiri. Jadi ada antioksidan. Misalnya pada berbagai jenis minyak atsiri yang berasal dari jahe. B itu adalah salam ya, daun salam, kemudian clove itu bawang putih ya, kayu manis, oregano, dan lain-lain. Kemudian ada antimikroba. Kalau saya lupa ini clove dengan bawang putih, bentar ya. Istilahnya bahasa Inggris, kalau ini aja bawang putih ya, antimikroba bawang putih itu memang sudah dikenal ya. Kemudian turmeric itu adalah ini kunyit turmeric ya. Ini untuk pewarna kuning. Tapi kalau antimikroba bawang putih, kardamon dan minyak cengkeh ya. Enzimatik, berbagai herba tertentu yang tidak disebutkan di sini yang mengandung enzim proteolitik yang bisa memecah protein dan lipolitik yang bisa memecah lipo itu lemak ya. Kemudian fungsi minyak atsiri ada bisa menghasilkan suatu efek fisiologi ya. Misalnya membuat lebih tenang, misalnya membuat apa yang nggak mau makan jadi ingin makan misalnya, seperti ada berbagai senyawa-senyawa yang dihasilkan. Kemudian aromakologi.
inti untuk penambah rasa ya. Kemudian misalnya pada chewing gum atau permen karet ya, kemudian stimulan dan atau relaksasi, kemudian ada agen terapeutik yaitu agen yang untuk berfungsi meningkatkan fungsi metabolisme dalam tubuh kita ya. Misalnya untuk menstimulasi enzim-enzimnya pada hati ya, hati dan lain-lain. Nah, kemudian yang dari industri sendiri, industri apa saja sih yang memerlukan atau memanfaatkan menggunakan minyak atsiri. Jadi diantaranya industri-industri yang terbesar ini sebutkan ada industri flavor and fragrance, jadi dari minyak wangi, flavor rasa untuk meningkatkan rasa. Kemudian industri kimia, aromatik, industri farmasi, kemudian kosmetik, kemudian industri pengendalian penghama penyakit juga, kemudian makanan dan minum dan pewarna ya. Jadi disebutkannya kalau pewarna turmeric untuk warna kuning untuk batik, turmeric kuning kecoklatan ya. Oke, lanjut. Nah, seperti kita ketahui ada kualitas-kualitas tertentu yang diperlukan oleh industri ya untuk minyak atsiri itu. Tentu saja ada yang disebut warnanya harus jernih, kemudian aroma dan baunya itu memang khas. Kemudian ada hitung-hitungan juga di sini, misalnya relatif density-nya berapa, ada aturan-aturannya. Saya tidak akan bahas karena saya kurang paham ya ini refractive density, kemudian rotasi optik juga, kemudian ada kelarutan dan metanol dan kandungan bahan kimia yang spesifik, misalkan merupakan karakter dari minyak atsiri tertentu apa, misalnya ada kandungan bahan kimianya. Nah sekarang kan di Indonesia ada berbagai tempat, misalkan yang bisa kita menanam minyak jenis tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri, misalnya vetiveria ya, Vetiveria zizanoides. Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan minyak atsiri yang tinggi konsentrasinya dan kualitasnya bagus. Nah, apa yang mempengaruhinya? Ternyata faktor lingkungan mempengaruhi, diantaranya kondisi tanah ya, kemudian jenis pupuk yang digunakan, kemudian iklim dan ketinggian tempat. Kemudian bagaimana panennya, kemudian dan bagian yang digunakan. Kemudian ada proses lain, proses ketika setelah ekstraksi kan ada yang disebut distilasi ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi tidak semua proses distilasi cocok untuk semua jenis tumbuhan ya. Tergantung bagian yang diekstraksinya apa, tergantung organnya yang diekstraksi. Dan karena merupakan minyak kelompok metabolit sekunder, biasanya karena metabolit sekunder itu peranannya ada untuk pertahanan dari tumbuhan, biasanya semakin tumbuhannya mendapatkan tekanan atau stres, biasanya hasil dari metabolit sekundernya itu bisa meningkat. Itu teorinya ya. Kemudian ini mengenai jumlah rendeman, atau bisa ada dua kategori ya, minyak volume besar, volume kecil. Biasanya yang volume besar itu dari bagian daun kan, volumenya pasti besar karena daun itu kalau di dalam pada tumbuhan itu paling banyak kan, merupakan organ yang paling banyak dan mudah tumbuh dibandingkan buah, biji, dan akar juga banyak, tapi kalau kita mengambil bahannya dari akar bisa mematikan tumbuhan tersebut ya. Jadi yang paling menguntungkan memang kalau daun. Jadi kategori minyak atsiri bervolume besar itu daun ya, misalnya. Ini disebutkan ada lemongrass, citronella, dan kayu manis ya. Kemudian volume kecil dari buah, biji, dan tunas ya. Kalau tunas sedikit kan, bunga juga. Buah juga kan harus ditunggu ya, walaupun banyak misalkan tetap harus ditunggu, ada waktu tunggunya. Kemudian nih ada yang kemudahan pemisahan, yang mudah dipisahkan dari penyusunnya. Ada yang nanti ada lagi satu lagi, ini agak ke bawah, nantilah satu-satu aja dulu.
Ini mudah dipisahkan di komponen atau penyusunnya. Ini ada berbagai minyak atsiri yang mudah dipisahkan dari bagian penyusunnya. Di sini disebutkan minyak serai, minyak daun cengkeh, minyak permen. Nah, ini saya nggak tahu minyak permen apa ya. Minyak permen. Kemudian minyak terpentin. Kalau terpentin itu biasanya dari ini pinus ya, diantaranya salah satunya pinus. Kemudian komponen ini dapat menjadi bahan dasar untuk proses. Nah, karena bisa mudah dipisahkan, jadi dipisah-pisahkan untuk ini misalkan untuk industri apa, ini untuk industri apa ya. Nah, ini bagaimana caranya dipisahkan dalam penyulingan bertingkat atau proses kimia yang sederhana ini tidak disebutkan. Saya kurang paham kalau sampai ke ini ya, kimia yang ini. Tapi intinya bisa dengan penyulingan bertingkat. Kemudian, nah, yang tadi mudah dipisahkan, yang sekarang sukar dipisahkan menjadi komponen murninya. Nah, ini biasanya kalau yang sukar dipisahkan tuh terdiri dari berbagai senyawa ya, berbagai senyawa, diantaranya minyak akar wangi, diambil dari akar, minyak kenanga, tadi disebutkan kalau kenanga itu dari bunganya, dan minyak nilam, kalau nilam itu dari daunnya. Dan langsung dapat digunakan tanpa diisolasi ya. Jadi biasanya yang disebut minyak akar wangi itu satu kesatuan dia ya. Kemudian minyak langa dan minyak kenanga dan minyak nilam. Nah, ini processingnya 4 tahapan apa saja sih yang disebut processing ya. Di sini tidak disebutkan bagaimana menanamnya, yang penting udah ada tumbuhannya intinya dia. Kemudian bagaimana memanennya. Nah, memanennya juga harus tepat waktu, artinya apa? Misalnya ya ini apakah musim hujan atau musim kemarau, biasanya musim kemarau atau pas apa misalnya ya, pas bulan apa, harus tepat waktu dan cara penanganannya pun harus tepat, misalkan harus segera dimasukkan, harus segera diproses atau harus dikeringkan. Kemudian ada sebagian besar mungkin yang harus dikeringkan ya, pengeringan juga ada yang harus panas sekali atau juga tidak terlalu, yang penting diangin-anginkan supaya kering. Kemudian ini ada jenis-jenis tertentu yang misalnya kalau terlalu terlalu panas ya, bisa menurunkan jumlah minyak yang dikandung dari daun-daunnya misalnya. Kemudian diekstraksi juga, ekstraksi harus dipilih juga supaya minyak-minyak yang dihasilkan tidak terbuang habis ya, tidak hilang. Kemudian disimpan. Simpannya bagaimana? Ada jenis minyak tertentu yang kalau kena sinar matahari dia akan menguap atau misalnya berubah ininya ya, terdekomposisi ya misalnya ya. Jadi harus dalam botol kaca yang gelap atau tangki stainless steel ya. Jadi ada persyaratannya juga. Kemudian nih komponen penyusun tadi sudah disebutkan, kita sudah bahas bahwa tadi di awal disebutkan bahwa minyak atsiri itu banyak yang merupakan dari terpenoid ya. Kita sudah bahas pada waktu membahas mengenai metabolit sekunder. Ini 2 golongannya saja lah. Ini secara garis besar hidrokarbon terdiri dari terpen ya, kemudian hidrokarbon yang teroksigenasi. Kemudian ini dibahas, ini saya tidak akan bahas ya, ini silakan saja nanti dilihat golongan hidrokarbon, kemudian hidrokarbon yang teroksigenasi, silakan saja dilihat nanti ya. Yang di sini yang mungkin yang menarik golongan ini alkohol, aldehid, keton, ester dan lain-lainnya. Dan ini struktur-struktur kimianya secara umum, ini ya secara umum beraroma tinggi yang teroksigenasi itu ya. Nah, isolasinya gimana nih? Tadi cara mengekstraksi ya. Bagaimana sekarang mengisolasinya? Isolasi bisa distilasi, dipres juga bisa ya. Kemudian menggunakan ekstraksi dengan pelarut yang menguap atau ekstraksi dengan lemak.
Mungkin kalian lebih canggih lah, lebih paham mengenai ini ya, mengenai berbagai cara isolasi minyak misalnya. Kemudian penyulingan. Nah, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Langsung dengan air ya. Jadi ini kalau penyulingan kan menggunakan air ya, disuling, mendidih. Tapi ini dapat menyebabkan banyaknya kandungan minyak yang hilang karena tidak tersuling dan bisa menurunkan mutu minyak yang dihasilkan. Kemudian dengan uap, itu tadi penyulingan dengan air, ini penyulingan dengan uap. Sama dengan yang langsung, perbedaannya air menghasilkan uap tidak dimasukkan bersama dalam uap ini digunakan berupa uap jenuh dengan tenang. Ini teknik-tekniknya silakan kalian pelajari saja ya. Kemudian dan uap air, dan ini sangat teknis banget kalau kata saya sih ya. Dan uap dan air, kemudian pelarut menguap, prinsipnya apa? Ekstraksi dengan pelarut menguap biasanya untuk melarutkan minyak kesiri dalam pelarut organik yang mudah menguap. Dan untuk apa biasanya digunakan? Untuk bunga cempaka, bunga melati, mawar, dan kenang ini yang ekstraksi dengan pelarut menguap khusus dari minyak asiri yang diambil dari bunga-bunga ya, berbagai bunga. Karena memang jumlahnya biasanya kalau bunga itu tidak sebanyak daun kan biasanya ya. Bunga mawar, bunga cempaka, dan lain-lainnya. Nah, kemudian pelarut yang digunakan apa sih? Oke, lanjut nih pengepresan ya. Kalau tadi disuling, sekarang itu dipres ya. Nah, ada biasanya pengepresan itu digunakan untuk ini tumbuh-tumbuhan yang minyak asirinya terdapat dalam biji atau buah atau kulit buah yang keras mungkin jadi harus dipres daripada diekstraksi misalkan takutnya malah menurunkan kandungan minyak asirinya, jadi ada metode pengepresan ya. Kemudian misalnya kalau terkonsentrasi dalam biji buah itu memang biasanya yang tinggi ya, sehingga harus dilakukannya itu memang yang terbaik itu adalah dipres. Nah, jadi secara teoritis ya, sel yang mengandung asiri akan pecah dan minyak asiri akan keluar maksudnya dari sel dan bisa ditampung ya. Ini contohnya dari kulit jeruk. Dari kulit jeruk dengan lemak padat bisa juga ini untuk bunga ya, kelompok bunga-bungaan dengan dua cara yaitu enfluorasi dan maserasi. Enfluorasi itu dengan menggunakan lemak dingin. Kalau maserasi itu kan yang bisa dipisah-pisahkan ya dari jaringan-jaringannya supaya keluar dari minyak-minyak asirinya. Oke, kemudian nah ini adalah minyak asiri yang utama di Indonesia apa saja sih? Sirih ya. Kemudian tadi sudah disebut ada bunga kenanga, jahe, cengkeh, nilam, kayu putih, kayu manis, dan pala. Jadi yang paling banyak adalah di kita itu nilam, kemudian jahe ya banyak juga, dan berbagai bunga ya, berbagai bunga. Nah ini aja, ini ada minyak asiri kok. Ini salah judulnya, sorry, ini salah judulnya ya. Ini mah jatropa, ini mah jahe. Jadi kalau di jahe coba dilihat, jadi ternyata kan banyak sekali ya ininya senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan menggunakan GCMS ya. Jadi untuk melihat dan membandingkan sebenarnya ini tujuan akhirnya itu ada yang paling tepat untuk melakukan panen itu kapan sih? 6 bulan, 9 bulan, atau 14 bulan. Ini jahe merah kalau nggak salah. Nah, ternyata kalau dari rendaman itu memang yang paling tua, maka minyak asiri yang dihasilkan oleh jahe itu lebih banyak ya, ini konsentrasinya. Tapi ternyata kalau dilihat dari senyawa kimia yang dihasilkan ternyata bervariasi antara yang 6 bulan, 9 bulan, 14 bulan. Ada perbedaan
Malah ada yang diproduksi pada umur tertentu tapi tidak umur berikutnya ya ada. Tapi secara umum sih hampir sama. Senyawa kimianya bersama tapi ada jumlahnya saja atau konsentrasinya saja yang berbeda. Nah ini jadi bisa disimpulkan bahwa waktu pemanenan itu sangat penting. Tergantung kita mau mengambilnya apa nih. Misalnya mau minyak asir yang banyak, ya maka lebih baik dipanen pada umur yang tua misalnya. Tapi kita juga harus tahu apakah setelah 14 bulan misalnya 18 bulan apakah ini akan terus meningkat atau malah menurun atau malah tetap ya. Jadi memang ini penelitiannya sebenarnya harus dilanjutkan sampai kita mendapatkan titik yang optimum ya produksi dari minyak rendeman minyak atsiri dari jahe tersebut. Kemudian ini, tadi mengenai minyak atsiri, nah ini yang berikutnya adalah akan dibahas mengenai struktur sekresi. Sebelum sampai ke struktur sekresi, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Kalau ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja. Jadi ini hanya berapa slide lagi? Cuma 11 slide lagi kalau tidak salah. Jadi jam 9 bisa selesai. Tidak ada ya, kita lanjutkan saja. Struktur ya, ini mata kuliah apa yang membahas mengenai struktur sel di Rekayasa Hayati? Aldo lagi, beda saya nggak tahu yang lain. Siapa? Aldo, apalagi mata kuliah yang memperkenalkan kalian mengenai sel, kemudian jaringan tumbuhan, apa ya mata kuliahnya apa? Kalau ada biologi for engineer sama ya. TBBT. Apa satu lagi yang terakhir? TBBT, Bu. Apa tuh TBBT? Yang, saya lupa kepanjangannya. Panjang sekali, ada TBBT. T-nya tumbuhan, T-nya teknik mungkin, teknologi. BB-nya apa? B-nya? Lupa ya. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi ini sedikit lagi mengingatkan lagi mengenai jaringan tumbuhan ini ya, karena kalau struktur sekresi itu pasti kalian harus tahu selnya dulu ya, seperti apa. Ini mungkin umum-umum saja, sel apa di semua organisme hidup pasti mempunyai sel, terdiri dari juta-juta sel, jadi merupakan unit dasar kehidupan. Nah, sel itu apa saja sih? Nanti bagian-bagiannya ya. Ruangan kecil ya sebenarnya, ruangan kecil yang dikelilingi oleh membran dan berisilah cairan dan seterusnya. 4 molekul organik utama, ada gula, asam lemak, asam amino dan nukleotida. Nah, mungkin ini yang perlu kalian tahu ya, ini. Yang khas dari tumbuhan itu adalah vakuolnya yang besar, kemudian apalagi ada dinding sel, ada membran sel, kemudian ini hanya sel secara umum, tapi kan kalian sudah tahu ada yang parenkim, kemudian ada jaringan-jaringan yang lainnya. Ini yang membedakan tumbuhan dengan hewan misalnya atau organisme yang halangnya adanya kloroplast, vakuola, dan dinding sel ya, dinding sel yang menyebabkan sel-sel itu tumbuhan itu tidak semobile dari hewan ya. Ini karena ada yang dinding selnya. Nah, kita ke sini karena mengenai jaringan sekresi ya sebenarnya yang tadi kita bahas itu, karena metabolit sekunder itu dikeluarkan oleh jaringan sekresi. Jadi kita harus tahu apa itu sekresi. Jadi sekresi itu merupakan suatu fenomena yang di tumbuhan itu udah umum ya. Misalnya pembentukan dinding sel ada yang disebut sekresi. Dan perpindahannya, selain pembentukan dinding sel ada juga perpindahannya, jadi selalu ada, kan seperti kita ketahui sel itu bukan suatu yang diam,
statis gitu ya, tapi terjadi suatu proses-proses dalam sel itu ya. Sehingga biasa terjadi perpindahan senyawa antar sitoplasma ya yang berdekatan. Kemudian yang bisa dikategorikan sebagai proses sekresi. Nah, kalau pada tumbuhan ini struktur sekresi pada hewan, manusia, hewan juga ada ya ini. Pada tumbuhan terdapat struktur sekresi khusus yang berupa sel, ya, satu sel ya, atau sekelompok sel tidak hanya satu sel, ada beberapa sel. Kalau ini termasuk yang satu sel nih, yang mensekresikan senyawa tertentu. Keluarnya gimana nih? Nanti kita lihatnya. Keluarnya gimana? Cairan-cairan yang terdapat di dalamnya itu. Nah, sekresinya atau keluarnya gimana nih? Bisa karena misalkan dari sel sekresi sebagai hasil disintegrasi ya, disintegrasi pemecahan. Atau dari sekret aja yang dikeluarkan dalam keadaan utuh ya. Atau yang disebut merokrin, yang kata holokrin itu akan kalau ada selnya itu sel sekresinya sebagai hasil disintegrasi. Ini terlalu detail mungkin untuk kalian ya. Yang disebutnya keluar dari sitoplasma molekul tunggal melalui membran yang dilakukan secara aktif ya, transport aktif, sekresi ekskrin. Kalau ini yang ada terakumulasi dalam vesikula, ketika vesikulanya besar ya, berfusi dengan membran plasmanya, kemudian keluar dari sitoplasma yang disebut sekresi granulokrin. Kemudian ada juga ini bisa dikelompokkan juga berdasarkan tempat penyimpanannya. Kalau tadi berdasarkan bagaimana cara keluarnya, sekarang bagaimana ke tempat penyimpanannya. Ada yang disimpan dalam sel, ada juga yang dikeluarkan ya. Yang disebut sekresi intra jadi antar sel. Sekresi intraseluler, materi yang akan disimpan di dalam sel. Kalau sekresi ekstra, disekretsikan, keluarkan ekstra ya, ekstra keluar. Nah, ada juga yang endogen, ada eksogen. Jadi ini gambaran dari sel-sel metabolit sekunder yang disimpan di mana nih? Nih, misalnya kalau di sini dicontohkan yang di dalam intraseluler ya. Intraseluler. Kalau yang ekstraseluler disimpannya di dalam ruang antar sel ya. Kemudian ada juga yang disebut sekresi eksogen, jadi dia keluar ya, materi sekresi dikeluar. Dan karena keluar dia harus melewati epidermal ya, dia melewati epidermal misalnya epidermis. Oke, kemudian ini apa nih? Nah, sekresi intra yang antar sel ya, intrasel misalnya dalam bentuk apa? Macam-macam nih. Yang disebut idioblast. Yang ini yang idioblast ini yang seperti yang merah-merah pink ini ya, idioblast. Ini sayatan melintang. Bisa kelihatan dari ukurannya. Dicontohkannya misalnya ini apa? Resin ya, pada saya pinus lagi aja lah, nggak apa-apa. Kemudian tanin, lendir, kristal minyak dan lain-lain ini ya. Kalau minyak itu contohnya pada jeruk. Ini penampang melintang. Jadi sel-selnya bisa dibedakan dari dari sel-sel yang lain. Kemudian yang ini yang tersusun tunggal, kalau ini tersusun tunggal, kalau ini berukuran sangat panjang, yang disebutnya latisifer. Ya, ini contoh-contoh ini ya, ini penampang apa nih? Penampang kalau ini memanjang. Kemudian latisifer nih, latisifer ada yang tidak beruas, ada yang beruas. Ini contoh yang tidak beruas ya, panjang. Misalkan latex itu pada karet ya. Jadi jenis-jenis latisifer itu bisa juga digunakan untuk membedakan satu jenis ya, kadang-kadang menjadi karakter dari nama dari tumbuhan tertentu. Misalnya dari latisifernya beruas atau tidak. Jadi sehingga di sini jadi merupakan ciri tumbuhan. Kalau misalnya
ciri latisfernya beruas ya, misalnya pada kanabis atau ganja ya. Kemudian ada kelompok fikus. Fikus itu misalnya ini beringin. Jadi dia di karakteristiknya salah satu karakteristik dari misalnya kelompok fikus ya atau beringin itu adalah ininya, latisifernya itu adalah yang beruas. Oke. Kemudian yang beruas, ini ada juga yang lainnya. Ada ciri karakter yang lain. Sebenarnya ini ada yang satu sel, seri sel, dan seterusnya. Ada juga yang berpori atau membentuk lubang. Misalnya pada pisang, kelompok bawang-bawangan, kemudian karet ya, papaver, dan lain-lain. Nah ini digambarkan pada hevea itu adalah karet ya, pada kulit batang kan ya, pada latisifernya atau getahnya ya, kita sebut getah, terdapat pada kulit batang, pada kulit batang yang paling dalam. Nah ini jadi makanya ada untuk mendapatkan lateks yang sebanyak-banyaknya yang optimum itu memang harus ada ininya ya, ada ilmunya juga, misalkan berapa senti di torehnya, kemudian bentuknya seperti apa torehannya sehingga menghasilkan hasil yang banyak. Kemudian sekresi ekstraseluler ya, biasanya disimpan dalam suatu ruangan ini penampang paradermal ini. Paradermal. Jadi bisa kelihatan ininya bagian epidermisnya ya, ini epidermis. Jadi disekresikan disimpan di sini ya. Kemudian yang dalam berbentuk kantung-kantung ini, kantung-kantungnya di sini. Ini dicontohkan pada citrus dan eukaliptus. Eukaliptus itu adalah ini minyak eukaliptus. Eukaliptus. Kemudian bisa juga bentuk sebagai saluran ya, dan saluran pada misalnya pada kelompok tumbuhan aster ya, komposit itu aster kelompok aster. Nah, ini bagaimana caranya struktur sekresi itu dibentuk. Ada yang secara sizo ya. Sizo itu pemecahannya, schizofreni artinya berkepribadian banyak atau ganda. Jadi terbagi-bagi. Atau lisin itu terlarut ya, lisin terpecah kemudian larut. Nah, karena biasanya misalkan terdapat berdekatan dengan bagian luar atau sel epitel, biasanya digunakan sebagai penanda. Kemudian bisa ada yang membentuk kantung ya, kalau untuk yang yang pembentukannya secara lisigen itu. Tidak akan memiliki sel epitel sebagai pembatasnya karena kantung dan terbentuk secara lisis ya, lisis pemecahan atau penggabungan lysis. Nah ini sel membelah menghasilkan, sel membelah dan mengakumulasi sekret, jadi makin lama makin meningkat ya. Kemudian mengalami lisis selnya tadi ya, jaringan-jaringan kumpulan selnya itu mengalami lisis ya. Dan akhirnya kalau ini udah lisis berlarut, biasanya nanti akan dikeluarkan sekret ke atas pasti ke sini ya. Kemudian kalau yang lisogen, lisin, sel membelah tetapi pektin-pektinnya masih ada. Pektin itu kan penyambung terdapat pada dinding sel ya. Jadi tetap dia membentuk suatu kumpulan, menggabung sel-selnya itu. Kemudian ketika sel membesar dan memisah, maka akan terbentuklah rongga. Ini tetap ada karena sel pektin itu tidak terlarut ya di sini. Jadi akhirnya berbentuk seperti rongga. Beda yang tadi kan masih ada bedanya. Coba lihat yang ini, nggak beda kan? Masih ada seperti ini, beda.
Kalau yang di sini itu sudah seperti ini, ada jadi kayak rongga. Oke, itu saya kira itu ya untuk kuliah hari ini. Coba satu orang saja ini menyimpulkan aja coba. Jangan Aldo tunjuk satu orang, Aldo coba. Yang dapat ini mahasiswa berprestasi ikutan nggak kuliah ini? Mahasiswa berprestasi se-SITH. Saya lupa namanya. Masuk kayak ngambil mata kuliah ini nggak Aldo? Iya, Bu. Angelika ya? Benar Angelika bukan? Iya, Bu. Oh, coba Angelika. Selamat dulu deh ya kamu ini menjadi mahasiswa berprestasi. Iya Ibu, terima kasih Bu. Iya, Angelika apa? Kamu tuh namanya titik-titik Angelika atau Angelika titik-titik kepada? Angelika titik-titik Bu. Oh, Angelika titik-titik. Oke, selamat ya kamu. Iya, terima kasih banyak Bu. Ya, coba kita tes saja, enggak testing. Coba di ini aja, di review aja ya. Bukan dites, sorry enggak dites. Tidak ada tes-tesan. Udah dites kan kamu kemarin sih. Kayak yang saya bahas aja deh, yang pentingnya aja supaya yang lain yang tertidur menjadi bangun atau yang tadi ada miss bisa ingat lagi saya. Coba kita mulai dari awalnya. Coba ini yang pentingnya aja, Angel. Mana? Boleh. Ini terserah saya yang sebutin aja. Iya, kamu yang iya. saya mengikuti kamu menyebutkan apa coba. Iya. Hari ini ya terima kasih Bu untuk kesempatannya. Jadi hari ini kita belajar tentang minyak atsiri. Yang saya tangkap hari ini adalah minyak atsiri itu merupakan suatu hasil dari ekstraksi yang sangat penting juga karena punya banyak manfaat, juga punya nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian yang menarik bagi saya sih tadi kalau minyak atsiri itu banyaknya diambil dari daun karena alasannya daun itu mudah banyak diperoleh tanaman. Kalau misalnya akar memang banyak juga tapi kemungkinan untuk membunuh tanamannya jadi tinggi gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, minyak atsiri itu berkonsentrasi tinggi ya, makanya kenapa jadi mahal ya. Terus jadi si senyawa aktifnya jadi banyak sih. Apalagi ya Bu? Mungkin nggak cuma dari tanaman mentahnya aja gitu ya dapat minyak atsiri, tapi bisa dari berbagai proses biologis lainnya, misalnya dengan memproses dengan bakteri atau mungkin dengan nyamuk. Terus minyak atsiri itu termasuk dari metabolit sekunder dari tumbuhan karena ya itu yang tadi Ibu jelasin struktur kimianya yang aneh-aneh itu. Terus diambilkan dulu HP Abang deh. Ya kenapa Bu? Enggak. Maaf. Iya. Enggak apa. Itu kayaknya temanmu yang tadi yang itu nggak tahu siapa anak laki-laki. Iya, ini mungkin ada yang mau nambahin. Oh ya, nggak apa-apa, boleh menambahkan, silakan ya. Atau kamu bisa juga menunjuk yang lain deh supaya ini masih yang lain bicara. Kamu tunjuk aja deh temannya siapa. Oh, aku tunjuk ya Bu, bentar ya Bu. Iya. Pilih dulu. Pilih, jangan terlalu lama milihnya. Oh iya. Yang suka ngantuk tuh siapa tuh? Aduh, kurang tahu sih Bu. Coba ini aku asal aja ya, Beatrix Adinda Haryono. Coba ya. Terima kasih Bu. Oke. Hadir enggak dianya Beatrixnya? Hadir. Tuh, nggak hadir anaknya. Mungkin pilih yang lain gitu ya Bu? Iya, yang lain, yang cowok aja deh, yang cowok, tapi jangan Aldo, coba yang lain. Ini ada yang namanya Haidar Ahmad Syabir. Waduh, ya silakan Haidar. Haidar, coba Haidar. Hadir enggak? Ya, coba. Kamu beruntung dipilih nih. Silakan. Mau membahas apa? Nanti saya perlihatkan slide-nya. Coba membahas apa? Kamu apanya? Proses atau apa?
Eh, Biasanya anak RH proses jago-jagonya nih. Kalau saya nggak begitu paham. Mangga, apa mau apa, Haidar? Ya, jadi di minyak atsiri itu biasanya terdapat kandungan-kandungan ini bioaktif buat obat-obatan atau fungsi-fungsi yang lainnya juga. Ini contohnya kayak antioksidan, antimikroba, terus bisa warna dan lain sebagainya. Oke. Terus apalagi mau dibahas? Nih, mungkin ini anak RH ya sukanya yang ini. Industri yang banyak menggunakan, ya silakan. Jadi banyak industri yang menggunakan minyak atsiri. Walaupun mungkin banyak juga industri yang menggunakan macam tiruan minyak atsiri. Betul, ya betul. Karena harga minyak atsiri sangat mahal. Ya, dibuat menggunakan atau dibuat tiruannya dengan sensasi yang sama kayak gitu. Sensasi yang mirip-mirip. Contohnya pada industri makanan, pewangi kayak pewangi baju misalkan. Itu yang digunakan adalah biasanya fragrance, bukan minyak atsiri. Terus siapa lagi yang mau kamu bahas? Nah, ini aja nih anak RH mah. Kriteria kualitas minyak atsiri. Nah ya. Jadi kualitas minyak atsiri yang baik itu dia konsentrasinya sangat tinggi, terus kandungan minyaknya atau kandungan bahan kimia spesifik yang digunakan itu sangat tinggi. Terus aroma, kalau misalkan fungsinya buat wangi gitu tuh, aromanya sangat harum sekali. Larutan dalam etanol juga udah ini Haidar. Iya mungkin. Kamu tunjuk yang lain untuk melanjutkan. Sekarang anak perempuan kamu tunjuk deh. Mahasiswi kamu tunjuk. Harus cepat, jangan pilih-pilih ya. Ya. Halo Ibu, suara saya kedengeran nggak Bu? Ini kedengaran. Oke. Mau saya yang lanjutin aja nggak Bu? Kan tadi siapa ini? Kamu siapa? Beatrix Bu, yang tadi dipilih sama Kak Angelica. Oh, tadi kamu kemana? Nggak ada gini? Tadi mic saya rusak, jadi harus ganti. Gitu. Oke, Den. Ya, bisalah coba. Lanjut. Oke. Kamu mau yang mana? Mau apa coba? Ini masih ada faktor yang mempengaruhi kandungan atau masih ada lagi ada struktur dan lainnya, coba. Kamu apa? Kan kalau misalnya faktor sepertinya sudah cukup jelas ya Bu. Ya, oke, betul. Jadi, mungkin saya mau bahas kemudahan pemisahan minyak atsiri aja. Kemudahan ya. Ya, jadi minyak atsiri itu kan dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Yang dimana tuh dilihat dari komponen-komponen penyusunnya. Soalnya kan karena komponen-komponen yang ada di dalam tumbuhan itu
Kan ada banyak, Bu. Jadi susah dipisah, ada yang mudah dipisahkan menjadi komponen murninya, ada yang sulit dipisahkan menjadi komponen murninya. Nah, itu udah contohnya itu yang mudah dipisahkan itu kan contohnya minyak sereh, daun cengkeh. Biasanya tuh komponen ini tuh dipisahkannya dengan metode penyulingan bertingkat atau dengan proses kimia yang sederhana. Nah, kalau misalnya yang suka dipisahkan itu biasanya harus dipisahkan dengan teknik yang lebih rumit, yang lebih kompleks, tapi biasanya tuh hasilnya dia bisa langsung dapat digunakan gitu, Bu. Ya. Nah, terus habis itu proses teknologi processingnya itu ada 4 tahap. Yang pertama itu pemanenan, karena harus tepat waktu dan cara penanganannya. Karena kan kalau misalnya diajarin di kuliah TBBT yang dibilang sama Kak Aldo tadi, setiap tahapan dari tumbuhan itu tingkat dan kadar metabolit yang ada di dalam tumbuhan itu bisa beda-beda. Jadi untuk mendapat hasil yang maksimum, kita harus memperhatikan kapan kita harus memanen. Terus ada pengeringan. Pengeringan ini tujuannya untuk menghilangkan kadar air supaya supaya nanti memudahkan proses ekstraksi gitu. Nah, terus habis itu ekstraksi ini dipilih metodenya tergantung bahan tumbuhan dan minyak yang akan diekstrak gitu. Nanti metode ekstraksinya seperti mau pakai penyulingan bertingkat kah atau metode yang sederhana, itu kan nanti tergantung sama balik lagi ke yang sebelumnya, apakah dia yang mudah diekstraksi atau suka diekstraksi. Yang terakhir itu ada penyimpanan yang biasanya minyak atsiri disimpan dalam botol kaca yang steril gitu, dalam tangki stainless steel. Mungkin itu, Bu. Oke. Sekarang, ini udah ya, ini nggak usah dibahas sama saya. Siapa, kamu nunjuk siapa yang cowok deh. Jangan lama-lama mikirnya, milih cowok satu. Satu aja. Sebentar ya, Bu. Jangan lama-lama. Yang kelihatan di mata aja. Oke, Bu. Siapa? Cepat. Mungkin Kak Rizky, Bu. Rizky, ayo Rizky. Mau apa? Rizky ada nggak? Hadir, Bu. Oke, hadir. Kamu udah menjadi manusia terpilih. Silakan kamu bahas apa, jangan yang sudah ya. Oke, Bu. Ya, mungkin ke cara isolasi ya, Bu ya. Isolasi. Apa ya itu? Ya. Soalnya tadi kan golongan karbon juga cepat gitu aja. Intinya kebanyakan terpen gitu ya. Nah, mungkin ke cara isolasi. Nah, dari cara isolasi sebenarnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan ya. Yang pertama dari penyulingan, yang kedua tentang pengepresan atau pemberian tekanan, yang ketiga itu menggunakan parut untuk proses ekstraksinya, dan yang terakhir adalah ekstraksi dengan lemak. Ya, berikutnya untuk penyulingan, ya penyulingan ada beberapa cara juga. Yang pertama itu dengan air gitu ya. Jadi bahan tanaman yang kita mau suling gitu, itu langsung dikontak atau diberikan, dipaparkan dengan air mendidih gitu. Dan harapannya setelah itu penyulingan bisa langsung berlangsung. Nah, dengan metode penyulingan ini, penyulingan dengan air, itu bisa menyebabkan rendemen minyaknya banyak yang hilang gitu. Nah, mungkin itu kelemahan dari penyulingan dengan air. Nah, selain penyulingan dengan air, ada juga penyulingan dengan uap. Penyulingan dengan uap ini nama lainnya tadi penyulingan tak langsung. Prinsipnya sendiri hampir sama dengan yang air gitu. Cuman kalau di sini air penghasil uap nggak masuknya bareng-bareng gitu, ada di tahapan yang berbeda. Terus berikutnya ada penyulingan air dan uap gitu. Kalau tadi masing-masing sendiri-sendiri, sekarang digabung dua-duanya. Nah, ini caranya nanti bahan tanaman yang mau kita suling itu disimpan di atas rak-rak atau saringan berlubang, terus nanti
kapal penyulingannya di air. Nah, ciri khasnya kalau ini tuh uapnya selalu basah, jenuh dan tidak terlalu panas. Next, ekstraksi dengan pelarut penguap. Nah, ini menggunakan pelarut organik yang mudah menguap. Mungkin di sini contohnya adalah etanol ya. Etanol punya titik didih yang lebih rendah daripada air. Nah, itu mungkin bisa digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri yang kita inginkan. Terus berikutnya ada metode pengepresan atau pemberian tekanan. Ini simpelnya kalau misalkan di lab mungkin ya, kayak kita ngegerus aja di atas mortar dan alu gitu. Ya, kita memberikan tekanan ke sel dan harapannya dengan itu bisa mengeluarkan minyak yang kita inginkan. Berikutnya ekstraksi dengan lemak padat. Nah, ini biasanya dipakai buat ekstraksi minyak atsiri di bunga-bunga. Nah, ini dengan lemak padat bisa juga diperoleh minyak atsiri dengan mutu dan rendemen minyak yang tinggi gitu. Terus nah dengan lemak padat ada 2 cara juga, dengan enfleurasi dan macerasi. Ya. Terus ya sebenarnya ada banyak ya minyak atsiri yang diproduksi di Indonesia. Mungkin ya ada beberapa yang sama atau akhirnya banyak di produksi di Indonesia itu ada sirih, kenanga, jahe, cengkeh sampai pala. Gitu. Ya, mungkin berikutnya ke struktur sel. Tadi ganti aja jangan kamu deh. Coba kamu nunjuk aja yang lain. Kamu pilih satu perempuan, nggak usah lama mikirnya ya. Ya, sebentar Bu. Aku sebentar. Langsung aja. Oke. Michelle Vania Pohan. Ya. Ayo Michelle, ada hadir nggak dia? Halo Michelle. Mana misalnya ada nggak? Tidak ada loh. Michelle ada? Rizky cari yang lain, Rizky. Halo Rizky, cari yang lain kayak Michelle nggak ada. Oke Bu, sebentar Bu. Saat lagi. Sulit ya milih ya. Vania Bu. Ya Vania, hadir nggak? Vania Salsabila Azari. Ayo Vania Salsabila Azari. Iya Halo. Bu. Yo, kamu terpilih, bukan saya yang milih. Coba sekresi, apa itu sebenarnya apa sih sekresi itu? Iya, kalau misalnya sekresi, tadi yang saya tangkap itu bagaimana tumbuhan bisa mengsekresikan senyawa-senyawa tertentu, terus dibagi 2, ada yang intra sama ekstra. Oke. Belum sini ya. Udah kamu lewat loncat. Iya. Loncat. Bentar, ekstraksi sama apa tadi? Tadi Oke ya. Ekstra, iya yang ini. Terus kalau misalnya sekresi eksogen itu termasuk sekresi ekstraseluler yang harus lewat epidermal. Sedangkan kalau misalnya sekresi endogen itu lewatnya ruang antar sel. Setelah itu balik lagi ke yang sekresi intraseluler yang makanya idioblast. Kalau yang idioblast contohnya ada resin, tanin, lendir, terus kristal sama minyak. Terus di sini ada pembelahannya, ada yang secara memanjang sama ada yang melintang. Terus setelah itu slide selanjutnya sel juga mengalami lisis, mengeluarkan sekret. Iya, latisfer kelewatan. Kalau misalnya latisfer ini beda sama yang idioblast tadi, dia menghasilkannya lateks. Terus ini macam-macamnya aja sih, ada yang ini sangat anatomi sekali ya. Mungkin nggak usah terlalu ini sih, intinya bisa macam-macam. Kalau yang ini satu sel atau sekelompok penghasil lateks ya. Kalau ini ininya beruas, tidak ada yang kalau sekelompok sel itu ada yang beruas, ada tidak beruas, itu aja sih sebenarnya. Ada yang bercabang, ada yang tidak. Iya, ya.
Jadi jenis-jenisnya gitu aja sih sebenarnya. Saya mungkin tidak akan terlalu detail nantinya, intinya mungkin sel-sel yang penghasilnya apa saja atau bagaimana cara mengeluarkan itu saja sih. Oke, Hevea, kamu tahu apa Hevea? Hevea tadi Apa ya Hevea? yang kulit batang. Ini apa itu? Banyak jenis tumbuhannya apa? Contohnya, bentar, saya agak kelewatan yang ini tadi. Hevea itu karet ya. Oke. Kebayang nggak pernah melihat cara orang menyadap karet nggak ini? Panen karet dari pohon karet. Ya, pernah melihat nggak cara menyadapnya gimana? Iya, kayak diserok-serok gitu kulit batang. Iya, diserok-serok. Nggak dikorek-korek gitu, suka dilubangin aja sedikit, dilukai, kemudian ditampung ya. Yang pagi-paginya di bawah itu. Itu latisifer dari latisifernya ya itu. Terdapat pada kulit batang, jadi lebih mudah, tidak bagian dalamnya. Iya, makanya langsung kulit batang. Ya, oke. Oh, ini tadi sudah. Ini mah kalau pada sitrus dan eukaliptus ya. Iya, ekstra. Apalagi ya. Terus, di pembentukannya aja, kamu masih ingat pembentukan sekresi bisa sizogen dan lisigen. Bedanya apa? Masih ingat nggak? Atau dilihat aja di sini. Kalau misalnya skizogen itu berarti apa? Sizo. Pas awal mula pembentukan struktur sekresi. Nih ini lisi, sorry. Sizogen yang ini nih, sizogen. Yang pertama dia mengalami pembelahan dulu, terus mengalami lisis, mengeluarkan sekret. Tapi apa sehingga dia tidak terpisah-pisah karena apa nih? Karena ada rongga-rongganya. Bukan karena rongga, tetapi yang membatasi rongganya. Dia ada pektin yang tidak dapat menyatukan ya, jadi tidak terpisah, tetap aja di sini gitu. Tapi beda lagi sama yang ini sizogennya. Kalau yang lisigen. Jadi ini kan terlarut ini beberapa ininya ya terlarut, jadi tidak membentuk sel-selnya, tidak utuh lagi kan ya kalau di sini sih gitu aja sih. Tergantung tumbuhannya. Oke, itu saja. Yang lain mudah-mudahan bisa menangkap ya. Jadi nanti ininya setelah itu saya perbaiki lagi karena baru tadi ditambah-tambahkan, jadi mungkin ada yang kurang detail dan lain-lain atau terlalu diulang-ulang. Itu saja mungkin kuliah hari ini ya. Terima kasih. Selamat ujian untuk yang mau ujian, kasih ujian semua ya. Dan selamat belajar lah. Intinya selamat pagi ya. Selamat pagi. Yang daftar adik sudah tadi sampai 8:20. Oke, saya tutup ya kuliahnya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.